bersama kami tentunya di Bincang Nusantara yang episode pada malam hari ini tidak kalah menarik nih dari episode-episode sebelumnya. Jadi apa nih judul episode kita pada malam hari ini, Nawa? Nah, kali ini kita akan bincang-bincang seputar budaya-budaya yang ada di Indonesia nih Puri. Tentu saja dengan 3 bintang tamu kita yang cantik-cantik dan ganteng. Tapi sebelum itu, Puri sendiri dari budaya mana sih? Dari daerah mana? Aku sendiri sih blasteran ya. Blasteran apa tuh? Aku blasteran Jawa dan juga Palu. Tapi aku dominan di Palu sih. Ikut papa soalnya. Budaya apa sih yang bisa dipelajari di Palu itu, Puri? Budayanya yang paling kusuka tuh dari bahasanya ya. Bahasanya tuh ada bahasa Kaili sendiri tuh ada 3. Ada bahasa Kaili Rai, Ledo dan juga Daa. Dan tentunya baju adatnya yang tak kalah unik. Warnanya kuning nih. Cerah ya. Sangat ceria gitu kalau kita pakai di siang hari. Ya. Dan juga ada makanan nih. Siapa sih yang nggak tahu Kaledo? Ya benar. Tuh, itu enak banget kan? Ya. Bener nih. Nah, karena aku udah, jadi kita akan lanjut lagi ke Nawa. Jadi kita mau tahu nih, Nawa dari daerah mana sih? Saya itu dari Bugis, sama papa Bugis, terus mama Mandar. Tapi di sini saya akan menceritakan sedikit dari Bugis, sedikit dari Mandar, boleh? Boleh. Yang ada di Bugis itu yang saya tahu, kamu pernah lihat orang menikah nggak? Suku Bugis. Pernah Yang dong. cewek. Yang baju adatnya seringan warna hijau. Ya, terus ada hiasan-hiasan di rambut itu. Iya. Itu namanya dadasa Puri. Oh. Selain itu ada musik nih yang paling khas di Bugis. Apa Namanya tuh? kacapi. Kacapi itu nadanya kayak bikin tenang, bisa dipakai buat tidur. Oh. Kayak semi-semi nadanya kayak apa? Kayak gimana tuh gambarannya untuk alat musik modern? Kayak pakai bagaimana ya? Gendang gitu atau suling. Nah, gitu. Selain alat musik, ada juga nih makanan yang paling enak yang saya suka. Wah, apa tuh? Dari pisang, namanya sanggara pepe. Wah. Dia itu ada kacang sama mentega. Oh, sepertinya sangat Terus menarik digoreng nih. Terus disiram kuah gula. Wah, pasti itu enak banget ya, manis, perpaduan manis dari pisang dan juga gula. Benar. Nah, karena kita udah tahu nih tentang daerah kita masing-masing, waktunya kita untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang cantik-cantik dan ganteng nih pada malam hari ini. Benar. Nah, bintang tamu kita ini ada dari berbagai daerah. Ada Fadila dari Banggai Laut, ada Agnes dari Toraja, dan ada Rio dari Jawa. Wah, sangat menarik ya. Kita bisa sulap nih, Puri. Wah, dalam hitungan ketiga, semua bintang tamu yang ada hari ini akan duduk di sini. Mulai nggak sulapnya? boleh. 1, 2, 3. Sih, kami bisa sulap kan? Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya apa nih, Puri? Nah, selanjutnya kita akan kenalan dulu nih sama ketiga bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Fadila dari Banggai Laut. Iya, saya sendiri dari Bangkai Laut. dan ada Rio dari Jawa. Halo. Dan ada Agnes nih dari Iya. Toraja. Halo, saya Apa dari kabar nih Toraja. kalian semuanya? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah baik. Ya. Nah, pertama yang mau kita tahu tentang Banggai Laut nih, apa sih yang bisa kita pelajari atau apa sih yang khas dari Banggai Laut, Fadila? Kalau dari Banggai Laut sendiri itu biasanya adanya festival Malabotumbe. Jadi dia itu diadakan setiap tahunan begitu. Banyak sih yang bisa kita ambil dari festival Malabotumbe ini, karena festival Malabotumbe itu melibatkan 3 kabupaten, di mana ada Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Selain itu juga dalam festival Malabotumbe, Banggai itu mengenalkan makanan khasnya, tariannya, serta pakaian adat yang ada di dalamnya. Oke. Wah, menarik banget ya. Selain ada 3 itu tadi, ada apa aja tadi, Kak? Adat Banggai seperti kayak ada tarian. Oh, tarian. Iya, tarian yang
diiringi dengan musik gendang dan gong. Oke. Tariannya itu seperti tarian bala tindak sama ridan. Jadi itu lebih ke seperti pentas seni daerah gitu ya? Nah iya, agar kayak generasi muda itu tidak lupa dengan adat yang ada di Banggai Laut. Oke. Bagus ya, menarik. Bagus, menarik banget nih. Selanjutnya ada Toraja. Agnes dari Toraja. Gimana Agnes? Apa yang bisa kamu ceritakan tentang budaya kamu nih? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agnes. Ya. Saya berasal dari suku Toraja, salah satu suku yang terbesar di Sulawesi Selatan. Kalau bicara soal kebudayaan Toraja, sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari dari suku Toraja. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebenarnya kebudayaan Toraja itu bukan hanya sekedar kebudayaan saja yang dilakukan secara turun-temurun, tapi itu merupakan bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Nah, kemudian bicara soal masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja itu sebagian besar pemeluk agama Nasrani, tapi sebenarnya agama asli atau kepercayaan asli yang ada di Toraja itu namanya Aluk Tudolo. Aluk Tudolo. Iya, Aluk Tudolo itu seperti kepercayaan kepada leluhur. Artinya bahwa aturan-aturan yang dipakai sama masyarakat Toraja itu asalnya dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Itu kayak pamali-pamali begitu. Iya, betul Nawa. Masih sangat tradisional ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya kita beralih ke Jawa. Jawa nih. Ada Mas Rio. Mas Rio. Apa nih yang bisa kamu ceritakan tentang Jawa, Rio? Apa ya, siapa sih yang gak kenal Jawa di Indonesia? Iya, bener. Ya, Jawa adalah kunci. Suku terbesar kan, itu bisa dilihat dari populasinya yang banyak kalau di Pulau Jawa. Jadi Ya. banyak banget tuh kayak budaya-budayanya, tarian jaipong, gamelan, alat musiknya, makanannya, rawon. Jadi bisa kita lihat dan bisa kita amati untuk budaya-budaya Jawa itu sangat menarik dan sangat banyak. Kalau mau dirincikan satu-satu saya rasa tidak cukup. Ya. Benar banget. Banyak banget ya budaya-budaya Jawa yang melekat nih, bukan hanya untuk orang Jawa sendiri, tapi kayak orang luar Jawa pun kayaknya tahu apa-apa aja yang ada di sana. Bener nggak? Benar. Oke. Jadi selanjutnya kita akan mengeksplorasi lebih jauh nih tentang 3 daerah yang berbeda, ada Toraja, Jawa, dan juga Banggai Laut. Nah, kita mengeksplorasinya itu lebih ke komunikasinya ya Nawa ya. Karena komunikasi sendiri tuh luas. Jadi mereka memiliki cirinya masing-masing, ciri khasnya masing-masing nih dari tiap-tiap daerah tersebut. Iya, betul Puri. Ketiga daerah ini memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa dan cara komunikasi mereka yang unik. Nah, sebelum itu tadi kan kita sudah mulai dari Fadila nih. Selanjutnya kita mulai dari Toraja, ada Agnes. Agnes, gimana sih? Apa yang bisa kita pelajari dari Toraja? Nah, Toraja itu dikenal dengan budayaannya yang megah, seperti upacara kematian atau yang kita kenal dengan Rabu Solo. Dalam budaya Toraja, komunikasi itu sangat erat dengan sosial dan juga adat istiadat. Nah, mereka itu menggunakan bahasa Toraja yang di setiap wilayah itu memiliki dialek yang berbeda-beda. Wah, menarik sekali ya. Selain itu, setahu saya Toraja sangat menghargai tentang simbol dalam berkomunikasi ya, Agnes. Ya, betul sekali. Misalnya itu rumah adat. Tongkonan itu bukan hanya sekedar menjadi tempat tinggal, tapi juga itu menjadi simbol status dan identitas keluarga. Cara mereka berbicara dan berinteraksi itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan juga hierarki keluarga. Baik, sekarang kita beralih ke Jawa. Mas Rio, Jawa ini pusat kebudayaan di Indonesia dengan berbagai adat dan adat dan tradisi yang banyak. Nah, bagaimana sih komunikasi di Jawa, Rio? Kalau di Jawa itu banyak dipengaruhi oleh ungguh-ungguh atau tata krama. Makanya nggak heran kalau orang Jawa kebanyakan yang sopan, yang halus bicaranya karena mereka dipengaruhi oleh tata krama tersebut. Gitu, Nawa. Wah, bener banget nih. Kebetulan saya juga dari Jawa ya, karena saya belasteran gitu. Jadi ada keluarga saya kebetulan masa dari Jawa. Jadi sama seperti Toraja dan juga daerah-daerah lain,
Jawa tuh juga kayak akan simbolisme nih. Kayak contohnya dalam upacara pernikahan dan juga selamatan gitu, kayak pengajian dan lain sebagainya. Itu terdapat banyak banget nih simbol dan ritual yang memiliki makna terdalam. Bener nggak nih Rio? Benar. Nah, seperti yang kayak tadi saya bilang, Jawa itu banyak sekali menggunakan tarian, menggunakan alat-alat musik, wayang kulit sebagai bentuk komunikasi mereka. Dan itu juga merupakan komunikasi yang sangat efektif, menggunakan media-media tersebut, Iya. gitu. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita beralih ke Banggai Laut. Fadila, apa sih yang bisa kita pelajari dari budaya Banggai Laut itu? Komunikasi seperti apa? Jadi di tempat saya itu sangat dekat dengan alam dan laut. Kehidupan mereka itu sangat dekat dengan kehidupan maritim. Komunikasi mereka menggunakan bahasa Banggai dan memiliki tradisi lisan yang kaya akan cerita rakyat dan legenda yang diwariskan secara turun temurun, seperti itu. Menarik ya. Saya dengar mereka juga sangat menghargai kebersamaan dan gotong royong dalam berkomunikasi ya. Iya betul Nawa, komunitas di Banggai Laut itu sangat kolektif dan saling menguntungkan. Ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti melaut, bertani, dan upacara adat. Komunikasi mereka juga sangat eksklusif dan menguntungkan satu sama lain. Wah, sangat luar biasa sekali ya dari ketiga daerah yang ada di Indonesia ini. Jadi kita juga bisa belajar nih dari masing-masing daerah tersebut apa aja ciri khas dari mereka berkomunikasi dan juga apa aja sih yang terdapat di daerah-daerah tersebut. Nah, bukan cuma dari Banggai Laut aja nih ya, Banggai Laut, Jawa maupun Toraja. Namun di daerah-daerah lain juga tentunya memiliki ciri khas yang unik dalam berkomunikasi, bener nggak? Iya, benar Puri. Nah, semoga dengan semua keunikan yang sudah kita pelajari hari ini, kita bisa saling menghargai ya keragaman yang ada di Indonesia. Bukan hanya 3 daerah di sini, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Ya, bener banget nih. Jadi terima kasih telah bergabung dengan kami pada malam hari ini di acara Bincang Nusantara. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang tentunya nggak kalah menarik dari topik kita pada malam hari ini. Ya, benar. Selamat malam. Selamat malam.